Selanjutnya itu ada definisi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Dan itu ada korupsi pada dasarnya memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama, korupsi adalah suatu perilaku. Yang kedua, ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang ketiga itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat, melanggar hukum atau penyimpangan dari norma dan moral. Dan selanjutnya itu terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintahan atau swasta. Yang kedua itu ada nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur. Jujur diartikan sebagai perbuatan tidak berbohong, lurus, dan tidak curang. Contohnya itu perilaku mencontek merupakan manifestasi ketidakjujuran dapat memunculkan perilaku korupsi. Yang kedua itu ada kepedulian. Arti kata peduli adalah memindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Selanjutnya itu ada kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung pada orang lain dalam berbagai hal. Yang keempat itu ada kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Yang kelima itu ada tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Selanjutnya itu ada kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekanan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Selanjutnya itu ada kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat sekitar. Contohnya itu tidak boros. Biasakan membeli yang baru jika membutuhkan, bukan menginginkan. Selanjutnya itu ada keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak setiap orang. Setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama dan harus diperlakukan dengan setara. Nah, yang ketiga itu ada peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi, dirumuskan serangkaian tindakan mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, yaitu melalui upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu ada strategi pemberantasan korupsi. Terdapat 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, dan di masyarakat sekitar. Nah, baik, itulah tadi materi dari saya. Di sini saya akan menampilkan sebuah video untuk rekan-rekan.
Assalamualaikum